Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Fikri, NIM 23020200030. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aliran-aliran dalam Islam, pokok pikiran dan tokoh-tokohnya pada masa klasik dan modern. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu aliran saja, yaitu aliran Khawarij. Sebelum memasuki materi Khawarij, saya di sini ingin memberikan apa saja teologi Islam. Yang pertama yaitu Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, Wahabiyah. Langsung saja ke materi intinya, yaitu aliran Khawarij. Pengertian aliran Khawarij. Secara etimologi, kata Khawarij berasal dari kata bahasa Arab yaitu kharaja yang artinya keluar. Berdasarkan pengertian etimologi ini, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Pengertian Khawarij secara terminologi ilmu kalam yaitu suatu sekte atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap keputusan Ali yang menerima abritase atau tahkim dalam sebuah perundingan setelah perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 684 Masehi dengan kelompok Bughod atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah. Selanjutnya yaitu sejarah lahirnya ilmu kalam. Kemunculan persoalan ilmu kalam dipicu persoalan politik yang menyangkut peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib mengkristal menjadi perang Siffin yang berakhir dengan keputusan tahkim atau abritase. Sikap Ali yang menerima tipu Muslihat Amr bin As atau utusan Muawiyah dalam tahkim sungguh pun dalam keadaan terpaksa tidak disetujui oleh sebagian tentaranya. Mereka berpendapat bahwa persoalan yang terjadi saat itu tidak dapat diputuskan melalui tahkim. Mereka memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah sehingga meninggalkan barisannya. Mereka terkenal dengan nama Khawarij dan kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib dikenal dengan nama Syiah. Berikut adalah pembahasan ringkasnya, yaitu Khawarij yaitu sebagai kelompok yang memisahkan diri karena tidak setuju dengan keputusan Ali melakukan tahkim, dan sedangkan Syiah yaitu sebagai kelompok yang mendukung penuh keputusan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu doktrin-doktrin ajaran Khawarij. Yang pertama yaitu doktrin politik, yaitu pemerintahan yang bersifat demokratis. Khalifah tidak harus dari keturunan Arab. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sah, tetapi setelah peristiwa abritase dianggap telah menyeleweng dari ajaran mereka. Muawiyah dan Amr bin As juga Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Dan yang terakhir yaitu pasukan perang Jamal yang menyerang Ali juga kafir. Yang kedua yaitu doktrin teologi. Yang pertama, orang yang berdosa besar tidak dipandang dosa apapun, baik kecil maupun besar, termasuk sesuatu yang mereka anggap salah. Mereka menghukumnya sebagai orang kafir. Yang kedua yaitu setiap muslim yang berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Yang ketiga yaitu adanya wa'ad dan wa'id menunjukkan konsekuensi bahwa orang baik harus masuk surga, sedangkan orang yang jahat harus dimasukkan ke dalam neraka. Selanjutnya yaitu doktrin sosial. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan hal-hal yang menuju kepada kebaikan dan menjauhkan diri dari kejahatan atau permusuhan. Yang kedua yaitu mentakwil ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat, yaitu menjelaskan ayat Al-Qur'an yang masih perlu penjabaran secara atau penjelasan secara rinci. Yang terakhir yaitu
manusia bebas memutuskan perbuatan, yaitu bukan Tuhan yang melakukannya. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran Khawarij. Yang pertama yaitu Abd al-Karim al-Jarrad. Yang kedua yaitu Nafi bin al-Azraq bin Qais al-Hanafi. Yang ketiga yaitu Ziyad ibnu al-Asfar. Yang selanjutnya yaitu Najdah bin Amair al-Hanafi. Dan yang terakhir yaitu Abdullah bin Ibad. Selanjutnya sekte-sekte aliran Khawarij dan ajarannya. Yang pertama yaitu Al-Muhakim. Disebut demikian karena mereka menolak tahkim atau arbitrase antara Ali dan Muawiyah dan selalu membawakan slogan hukum itu hanya milik Allah. Dalam paham sekte ini, Ali, Muawiyah dan semua orang-orang yang menyetujui arbitrase dituduh telah kafir dan menyimpang dari ajaran Islam. Begitu pula mereka menganggap kafir orang-orang yang berbuat dosa besar, seperti membunuh tanpa alasan yang sah dan berzina. Yang kedua yaitu Al-A'jaridah, yaitu pengikut Abd al-Karim al-Jarrad. Pandangan mereka lebih moderat. Yang lain tidak wajib hijrah ke wilayah mereka, tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh. Anak kecil tidak dianggap musyrik. Surah Yusuf dipandang bukan bagian dari Al-Quran karena tidak layak memuat cerita-cerita percintaan. Yang ketiga yaitu Al-Azariqah, pengikut Nafi al-Azraq bin Qais al-Hanafi. Kelompok ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang tidak mau berperang bersama mereka, menganggap mereka musyrik, menolak hukum rajam bagi orang-orang yang berzina. Yang lebih parah lagi yaitu mereka menganggap Allah mengutus seorang nabi tersebut kafir setelah diutus ataupun sebelum diutus. Yang keempat yaitu Al-Najdat, yaitu pengikut Najdah bin Amir al-Hanafi. Doktrin ajarannya, sekalipun mereka sependapat dengan dia dan menyebut mereka adalah musyrik serta menghalalkan membunuh anak-anak kecil dan kaum wanita yang berbeda aliran dengannya. Bagi mereka menyembunyikan identitas keimanannya demi keselamatan dirinya diperbolehkan. Bagi mereka An-Najdat, dosa kecil dapat meningkat menjadi besar bila dikerjakan dengan terus-menerus. Yang kelima yaitu Al-Safariyah, yaitu pengikut Ziyad ibnu al-Asfar. Pendapat penting adalah istilah kufur dan kafir mengandung dua arti, yaitu kufur al-ni'mah, yaitu mengingkari nikmat Tuhan, dan kafir tidak berarti keluar dari Islam, dan kufur bi Allah, mengingkari Tuhan. Taqiyah hanya boleh dalam bentuk perkataan, tidak boleh dalam bentuk tindakan, kecuali bagi wanita Islam boleh menikah dengan laki-laki kafir bila terancam keimanan dirinya. Yang terakhir yaitu Al-Ibadiyah, yaitu pengikut Abdullah bin Ibad. Aliran ini paling dekat dengan aliran Sunni dan berpandangan jauh lebih toleran dengan aliran-aliran Khawarij lainnya. Orang-orang yang berdosa besar tidak disebut mukmin, melainkan muhawwid atau kafir nikmat, tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.